qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Beliau dipanggil Abu Hurairah. Masya Allah. Sebab, kenapa sebabnya? Karena dia sangat cinta dengan kucing. Ma ruwiya anhu annahu qala kuntu ahmilu yawman hirrah fi kafi. Fara'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha? Qultu al-hirrah. Qala li ya Aba Hurairah. Masya Allah. Suatu ketika sebabnya itu, dan beliau membawa anak kucing. Beliau bawa anak kucing dimasukkan dalam serban, di dalam jubahnya. Masuk di dalam. Sayang betul, luar biasa. Kemudian ditanya oleh Nabi, apa itu? Apa jawab dia? Ini anak kucing ya Rasulullah. Semenjak saat itulah dia dipanggil dengan ya Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah. Wahai bapak kucing. Jadi bukan dia tuh lahir dari kucing atau beranak kucing, bukan. Ini gelar gitu, luar biasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr nama beliau, sahabat yang istimewa luar biasa, hafalannya Masya Allah, hafal ribuan hadis, ruwiya anhu 5,300 hadisan, arba'an bin hadisan, Masya Allah 1534 hadis, Masya Allah. Jadi dengan Nabi SAW hanya beberapa tahun tapi meriwayatkan hadis yang banyak. Itulah kecerdasan para sahabat Nabi besar Muhammad. Sekali disampaikan oleh Nabi, sahabat langsung hafal. Wah, itu luar biasa. Jadi tidak bisa disamakan dengan kita. Apalagi kita, alhamdulillah, saat majelis ta'ala direkam, diulang berapa kali masih tidak ingat juga. Apalagi tidak direkam juga. Wassalam. Maka ini luar biasa. Dulu mereka langsung mengingat. Sekarang ingatnya di handphone. Alhamdulillah. Tapi itu masalah kalau baterainya lobet, wassalam juga. Alhamdulillah. Ada budak, ngapa kau tak nyatet? Sudah kerekam kalau omongan Ustaz itu. Pas nyingok HP, 0 rupiah baterai. Wah, ini budak ini agak igik juga budaknya. Walhasil, jadi ini penting. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala sahabat yang istimewa luar biasa. Namun beliau pernah menyampaikan bahwa ada sahabat yang lebih banyak hafalan dari aku. Siapa dia? Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu anak muda. Anak muda. Jadi dalam para sahabat itu ada abadilah arba'ah. Ada Abdullah yang 4. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Jadi ini anak-anak muda yang luar biasa semangat ibadah. Jangan kita bayangkan yang di sekeliling Nabi, majelis Nabi itu orang tua semuanya. Orang tua yang bertongkat, jenggot putih galau. Lah, anak-anak muda yang semangat ngapal, perhatikan Masya Allah. Sampai mereka itu kalau Nabi sudah berbicara tidak berkedip. Masya Allah, begitulah. Jadi Abu Hurairah, apa kata dia? Ada sahabat yang lebih banyak hafalannya. Kenapa? Karena dia mencatat. Jadi sahabat muda ini mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad. Jadi tradisi mencatat itu sudah ada dari zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah ini luar biasa. Beliau ini sahabat yang termasuk pemimpin Ashabus Suffah, 70 sahabat yang di bawah tanggungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya pokoknya datang ke Madinah khusus untuk belajar, untuk khidmat, untuk menolong Nabi, untuk mengambil ilmu, itu aja. Tidak peduli yang lainnya, makan, minum, segala macam tidak dipedulikan. Pokoknya kami datang untuk belajar. Masya Allah. Maka kadang beliau bersama 70 sahabat, kadang tidak makan seharian. Tapi tidak terlihat di wajahnya sedikit pun kelaparan. Oh, itu hebatnya. Menyembunyikan kesusahan. Oh, ini paling hebat. Kadang kita jangankan tidak makan seharian, telat makan lagi kejingoan rai, telat makan dia ini. Apalagi kalau buntu sudah kejingoan, jalan sudah kejingoan, agak melayang-layang ya sudah buntu ya ini. Walhasil ini sahabat pintar sekali menyembunyikan kesusahan. Tidak pernah ngadu sama Nabi, tidak pernah. Padahal berapa hari tidak makan, maka dia taruh batu di perutnya. Kalau sehari tidak makan, sikok batunya. Kalau 2 hari tidak makan, 2 kok batunya. Diganjelnya.
Masya Allah. Kalau sekarang lumpang taruh perut dia. Oh, Masya Allah. Cobek itu taruh di perut biar menahan. Masya Allah. Jadi Abu Hurairah sampai pernah beliau saking laparnya, beliau buka perutnya, kemudian ditempelkan perutnya di lantai masjid. Saat itu masih pasir. Masya Allah. Tempel, saking laparnya sudah tempel ke lapakutnya. Sampai ngeliting bahasanya. Ngeliting. Ada sahabat masuk, ditijak lehernya. Oh, sangkut. Ini penyakit apa kata kita? Epilepsi apa itu? Yang lipak-lipak kan. Ditijak. Oh ya, aku tidak sakit. Oi. Langsung noleh deh. Kenapa? Aku ini kelaparan. Masya Allah. Saking luar biasa. Tidak terlihat di wajahnya kesusahan. Begitulah gambaran para sahabat Nabi besar Muhammad. Mereka lebih mementingkan orang lain. Mereka lebih mementingkan orang lain. Wong lain dulu yang kenyang. Biarlah, aku lapar tidak masalah. Begitulah. Jadi kisah Abu Hurairah ini sangat banyak. Masya Allah. Luar biasa. Begitulah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi luar biasa. Sahabat dekat dengan Nabi. Beliau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Ini sahabat Abu Hurairah. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman wa allimahu wa nasyarahu. Naam. Jadi luar biasa. Jadi yang disampaikan sesungguhnya kata Nabi SAW, kebaikan yang akan mengiring seorang mukmin. Jadi kebaikan setelah ia meninggal. Jadi kebaikan yang akan membersamai kita, yang akan mengiringi kita, yang akan membuat kita bahagia nantinya. Amalihi wa hasanati ba'da mautihi, setelah kita meninggal. Apa itu? Ada 7. Dalam hadis ini ada 7. Maka ini boleh kita persiapkan. Kalau tidak baca 7-7-nya, minimal separuh 5. Kalau tidak bisa 5, minimal 3. Tidak bisa 3, 1 jadilah. Jangan separuh, jangan. Nah, kalau bisa 7 ini kita punya semuanya. Yang pertama, apa itu? Ilman allamahu wa nasyarahu. Yang pertama adalah ilmu yang dia ajarkan. Masya Allah. Ilmu yang diajarkan. Wa nasyarahu, dan ilmu yang dia sebarkan. Wah, luar biasa. Jadi ilmu yang diajarkan. Kalau dengar ini, untuk orang berilmu aja nih, untuk ustaz, untuk kiai, itu orang-orang yang punya ilmu, menyebarkan ilmu. Kami tidak punya ilmu, ustaz. Tenang. Nabi SAW luar biasa. Wa nasyarahu, bukan cuma mengajarkan ilmu, yang menyebarkan pun sama. Ada orang tidak punya ilmu, ustaz, tapi menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu, menyebarkan manfaat, termasuk juga amal jariah. Masya Allah. Amal yang terus mengiringi dia, membersamai dia. Masya Allah. Maka jangan segan kita bagikan kebaikan. Ya, kalau ada kebaikan, bagikan, sebarkan. Masya Allah. Tapi lihat dulu kebaikan itu. Maka ini penting. Jadi membagikan kebaikan. Alhamdulillah. Maka ilmu, maka ibadah yang terbaik adalah orang yang belajar dan orang yang mengajarkan ilmu. Ini ibadah terbaik. Itu kata Nabi SAW. Jadi menuntut ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Ya Abu Dzar, la antaghdua fata'allama babun minal ilm khairun laka min an tusalliya 1000 rakaat. Kau belajar satu bab ilmu agama itu lebih baik daripada kau salat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi dapat ilmu, ajarkan. Dapat ilmu, sebarkan. Alhamdulillah. Ini jadi kita punya handphone, kita punya media. Jadikan sebab menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Jangan sebaliknya. Na'udzubillah. Masuk grup WA, masuk grup masjid, yang disebarkan gosip, yang disebarkan fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Bangga pula. Tahu tak yang nyebarkan pagi tadi? Oh, itu berita paling panas ini pagi ini. Masya Allah, aku yang nyebarkan. Bangga pula memang itu. Na'udzubillah. Masuk ke grup masjid ini banyak fitnah segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Bagikan kebaikan. Naam, yang kedua, wa waladan salihan tarakahu. Anak saleh yang dia tinggalkan. Masya Allah, anak saleh yang terus mendoakan dia, yang terus mengirimkan doa, yang terus
memberikan kebaikan untuk dia, beramal soleh, beribadah. Masya Allah, ini anak soleh yang dia tinggalkan, maka ini jadi amal yang terus mengalir untuk dia. Masya Allah, maka anugerah saat Allah titipkan kita kepada kita anak, itu anugerah luar biasa. Maka titipan itu nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah. Kalau kita urus dia, kalau kita jaga dia, kalau kita rawat dia, kita bentuk dia jadi anak soleh solehah, maka akan bahagia kita selama-lamanya. Karena anak itu titipan dari Allah. Berapa banyak orang yang fisiknya ganteng, tinggi, Masya Allah luar biasa, ternyata belum dikaruniai anak juga. Masya Allah, berapa kali ketemu ada artis, Masya Allah, dia menyampaikan sampai nangis. Kenapa? Sudah lama menikah, belum juga diberi anak. Masya Allah, luar biasa. Padahal kalau nyok fisik ganteng, belagak, tinggi, berduit pula, ada kata kurangnya. Tapi ini memang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang kampung yang tidak jelas, gawinya tidak jelas, tapi tiba-tiba setahun anak siko. 5 ekor, Masya Allah, 5 tahun lah 5 anak. Luar biasa, ini anugerah dari Allah. Ustaz, tak sengaja. Mana baca tak sengaja? Sampai 5 dah sengaja. Walhasil, ini penting. Anugerah dari Allah, titipan dari Allah, maka harus kita jaga. Maka betul-betul kita jaga anak kita, jadikan ini aset terbaik kita yang akan menggembirakan kita. Maka jadikan anak itu qurratul ain. Maka itu samanya qurratul ain, penyejuk mata. Melihat anak kita tuh senang, sejuk mata kita, tentram hati kita tuh qurratul ain. Ada yang sebaliknya, sakhnatul ain. Sakhnatul ain itu membuat mata kita panas ngawas dari dia. Ini nggak budak tuh. Sini menimpa Allah bego sini. Itu panas. Mata orang tua tuh panas ngawas anak. Alhamdulillah. Ada orang sejuk ngawas budak ini, Masya Allah. Itu qurratul ain. Maka jangan salah berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Menjadi penyejuk mata kita. Sakhnatul ain itu panas mata kita. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Maka ini anak menjadi aset terbaik kita. Akan ditanya di hadapan Allah. Karena kata Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan datang zaman pada umatku, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih peduli, minta maaf, dengan peliharaannya, dengan mereka apa yang mereka punya dibandingkan dengan anaknya. Lebih peduli dengan motornya daripada anaknya. Lebih peduli dengan peternakannya daripada dengan anaknya. Berapa banyak? Masya Allah. Burung tiap hari dimandikan, tidak telat. Tapi anak ala 5 hari tidak mandi, tidak pernah ditanya. Alhamdulillah. Ini ada, Masya Allah, minta maaf, tidak nyinggung siapapun ini. Memang ada seperti itu, kadang tidak perhatian dengan anak, Masya Allah. Kalau motor tuh dilap terus, Masya Allah, diservis ini, Masya Allah. Anak perempuan malam jam 10 belum balik, tidak pernah ditanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu akan memang ada, kata Nabi SAW, akan ada zaman, ada masanya itu. Masya Allah, mereka lebih peduli dengan kendaraannya, lebih peduli dengan peliharaannya daripada dengan anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal anak tenang biasa, tahu dia tuh jalan balik, apalagi ada Google Maps sekarang ini. Masya Allah, bukan itu masalahnya. Apa penjagaan kita selaku orang tua? Maka tugas kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dia betul. Masya Allah, Ustaz, kami sudah jaga. Yang penting kita sudah jaga, kita sudah berikan makanan yang halal, kita sudah ajarkan mereka. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan kepada biar Allah yang akan menjaga mereka. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian wa mushafan warithahum. Yang ketiga, mushaf. Al-Quran yang dia wariskan. Masya Allah, mushaf yang dia wariskan. Ini alhamdulillah. Kalau dulu sulit cari Quran untuk wakaf tuh sulit. Kalau sekarang alhamdulillah mudah. Masya Allah, dulu orang karena sulit cari Quran akhirnya mencari kitab Yasin. Dulu jadi wakafnya ngasih Yasin ke masjid, ke musola, ngantar ke Yasin. Alhamdulillah sekarang untuk mencari mushaf Quran yang 30 juz sudah mudah.
Masya Allah. Maka saya saran saja untuk yang takziah dan segala macam masih banyak lebih manfaat. Karena sekarang Yasin lah belumbuk di rumah kita. Kadang bingung Yasin siapa nih? Seperti sudah punya kita dewek itu. Masya Allah luar biasa. Kalau bisa Quran kita hantarkan ke masjid itu luar biasa. Atau kita hantarkan untuk panti asuhan, beri mereka baju gamis untuk sholat di sarung, untuk ibadah, untuk alat tulis, untuk mereka belajar dan sebagainya. Itu lebih bermanfaat untuk sekarang. Masya Allah Quran, Masya Allah sekarang kadang tak megang Quran lagi, megang HP kalau. Berarti Ustaz wakaf HP boleh tak? Ya, boleh juga. Apalagi kalau takziah HP sikok sedap. Insya Allah kami yang datang. Masya Allah. Jadi wakaf yang bermanfaat. Salah satu adalah wakaf Quran. Ini banyak wakaf-wakaf Quran. Hantarkan aduk. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Quran yang diwakafkan tidak bisa dijual belikan. Nah itu penting. Yang sudah wakaf itu artinya berhenti. Jadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bisa kita fikirkan. Nah, kita harus wakafkan Al-Quran. Au masjidan banahu. Artinya yang keempat, masjid yang dia bangun. Nah, masjid yang dia bangun. Tidak bisa bangun 100%, minimal ikut andil dalam pembangunan, maka dapat pula pahala yang mengalir kepada kubur kita. Nah, setelah kita meninggal, akan tetap mengalir pahala itu. Masya Allah. Maka jangan tidak peduli ketika ada peluasan masjid, pembangunan masjid, renovasi masjid. Masya Allah, ikutlah andil. Berapa yang kita bisa ikut, bismillah. Berapa adanya, bantu mereka, karena ini aset kita. Semua ini akan tinggal, rumah besar tinggal, tapi masjid yang kita bantu mungkin hanya beberapa sak semen, itulah nanti pahala yang terus mengalir kepada kita. Alhamdulillah. Al-baitan li ibni sabil, yang kelima, atau rumah yang kita sediakan untuk ibnu sabil. Masya Allah, mereka para pejalan. Kalau dulu orang tempat berjalan mau bingung mau nginep di mana, Masya Allah, maka disediakan rumah, tempat khusus untuk mereka yang dalam perjalanan jauh. Ini bisa dipakai mungkin untuk orang yang belajar. Masya Allah, tempat kalau sekarang asrama pesantren. Ini kan dari kota-kota, dari tempat lain, dari daerah-daerah lain datang untuk belajar, maka disediakan tempat. Ustaz, aku punya duit, aku siapkan satu lokal kamar asrama untuk santri. Wah, itu luar biasa. Dari tempat yang kita wakafkan, yang kita bangun untuk mereka para pelajar, untuk mereka yang sedang berjalan. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi kita pikirkan, alhamdulillah masjid-masjid kita mulai ada. Alhamdulillah Ustaz, masjid kita ada satu ruangan khusus mungkin untuk orang yang berjalan jauh. Mereka bingung mau tidur di mana. Kami sediakan tempat, kami sediakan kamar Ustaz. Satu kamar untuk mereka. Mungkin ada orang jauh datang, tersesat jalannya, sudah ngineplah di masjid. Masya Allah, ini luar biasa. Maka orang yang berinisiasi, orang yang membuat, orang yang membangun, dia sedang meninggalkan pahala jariah yang terus mengalir kepadanya kebaikan, walaupun orang yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Maka ide-ide seperti ini harus kita pikirkan. Masya Allah. Maka masjid tetap rapi, masjid tetap bersih. Kenapa? Karena ada tempat khusus untuk mereka tinggal. Masya Allah. Maka ini penting. Naam. Kemudian au nahran ajrahu, atau sungai yang dialirkan, memberi manfaat. Ini kalau untuk persawahan, jadi sungai buat irigasi. Masya Allah, membantu orang. Pokoknya segalanya. Masya Allah, kita dulu sering banjir Ustaz kampung kami ini. Alhamdulillah ada seorang mungkin insinyur yang dia punya kecerdasan, kepintaran. Dia bangun, kita buat supaya aliran sungai yang insya Allah kalau sudah kita buat ini tidak akan banjir lagi kampung kita. Ada orang-orang berpikir untuk umat, maka ide seperti inilah, pekerjaan seperti inilah yang menjadi amal yang terus mengalir kepada dia. Masya Allah, jangan ngejo ke dewek. Ay banjir terus kampung kita. Sudahlah, aku nak 3 tingkat bela rumah. Rumah dia ditinggi ke yang lain, bawa bala. Masya Allah, dia tinggi nama walhasil. Jadi harus pikirkan semuanya untuk umat, untuk masyarakat. Masya Allah, ini aliran sungai yang berikan manfaat. Masya Allah. Min malihi min si'atil hayati, yang ketujuh sadaqah, sedekah, akhrajaha, yang dia keluarkan min malihi dari hartanya, fi sihati wa hayati,
saat dia sehat dan ketika dia hidup. Wah, ini harta yang kita keluarkan. Sedekah, inilah yang akan mengalir ternyata. Masya Allah, maka luar biasa. Masuk ke celengan masjid, masuk ke kas musalla, masuk ke pondok pesantren, masuk ke anak yatim, masuk ke panti asuhan, masuk ke mana? Uang yang kita sedekah. Maka jangan sungkan, jangan segan dengan malas untuk sedekah. Itulah harta kita sesungguhnya. Karena harta kita yang akan kita bawa menghadap Allah, apa yang sudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yalhaquhu min ba'di mautih, itulah yang akan mengiringi dia, yang akan membersamai dia, yang akan membuat dia bahagia ketika sudah meninggal dunia. Masya hadis ini riwayat Ibnu Majah. Apa kata beliau? Hadis ini hasan. Jadi hasan itu di bawah sahih. Di bawah sahih ada dhaif, di bawah dhaif itu hadis maudhu namanya. Jadi hasan itu derajatnya tinggi. Ada yang bertanya, Ustaz, ya, bolehkah mengamalkan hadis dhaif? Mengamalkan hadis dhaif, dhaif itu artinya lemah. Boleh, kata Imam Nawawi, dengan syarat 5. Pertama, hadis dhaif itu tidak berkaitan dengan halal dan haram. Yang kedua, tidak berkaitan dengan akidah. Ketiga, masih bernaung di dalam hadis sahih. Yang keempat, hadis dhaif ini tidak ada perawi yang kadzab, yang pendusta. Yang kelima, hadis dhaif tidak hadis dhaif hanya untuk fadailul a'mal. Jadi kalau hadisnya dhaif, jadi hadis dhaif itu tetap hadis Nabi SAW, mungkin karena periwayat dan sebagainya. Walhasil, jadi hadis ini hadis hasan di atas hadis dhaif. Masya Allah, luar biasa.